أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk hadir di majlis yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Amin Allahumma amin. Ma'asal muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana kitab ini membahas tentang adab-adab dan akhlak kita dalam sehari-hari. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan di bab berikutnya, yaitu bab yang ke-36. Babu man wasala rahimahu fil jahiliyah thumma aslam. Bab orang yang menyambung silaturahim fil jahiliyah, ketika dia berada di masa jahiliyah atau dia belum masuk Islam. Thumma aslam, kemudian dia masuk Islam. Artinya di sini, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah dapat pahala orang sebelum masuk Islam tapi sebelumnya dia sudah beramal dengan amal kebaikan, baik sedekah ataupun silaturahim? Apakah orang yang seperti ini dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Ini maksud dari bab ini. Baik, hadisnya adalah an Hakim an Zuhri qala ahbarani Urwah bin Zubair an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam, akhbarahu, beliau mengabarkan, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Hakim bin Hizam ini berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita umuran kuntu atahannath biha fil jahiliyah min silatin wa itaqah wa sadaqah fahal li fiha ajrun? Qala Hakim, qala Rasulullah sallam, aslam ta'ala ma safa min khair. Kata Hakim bin Hizam ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana pandanganmu tentang perkara yang aku dulu atahannath, atau dulu aku sering beribadah di masa jahiliyah, yaitu sebelum masuk Islam. Min silatin, saya menyambung tali silaturrahim ketika di masa jahiliyah. Kemudian wa itaqah, kemudian membebaskan budak. Wa sadaqah, kemudian bersedekah. Fahalli fiha ajrun,
apakah amal kebaikan saya itu dari silaturahim, dari membebaskan budak, dari sedekah, apakah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aslam ta'ala ma salafa min khair. Kalian telah masuk Islam dan tetap kalian mendapatkan kebaikan dari apa yang kalian kerjakan. Jadi orang yang di masa jahiliyah, sebelum dia masuk Islam, kemudian dia mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka kebaikannya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang pertama, An Hakim bin Hizam. Hakim bin Hizam ini adalah temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah. Jadi Hakim bin Hizam ini telah berteman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum masuk Islam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus. Dan Hakim bin Hizam ini adalah salah seorang sahabat yang masuk Islamnya itu akhir-akhir, yaitu di masa Fathu Makkah. Dan beliau termasuk salah seorang sahabat, beliau itu dilahirkan di dalam Ka'bah. Beliau lahir di dalam Ka'bah. Dan Hakim bin Hizam ini berteman dengan Rasulullah SAW, teman baik sebelum di masa jahiliyah, bahkan sampai ketika Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Maka ketika beliau itu sudah masuk Islam, maka beliau itu mengkhawatirkan apakah amalan-amalannya itu yang dia kerjakan di masa jahiliyah itu berpahala atau tidak. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslam ta'ala ma salafa minal khair, bahwasanya amal kebaikannya di masa jahiliyah itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya orang musyrik itu memiliki dua amalan. Orang musyrik itu memiliki dua amalan. Yang pertama, amalan buruk, dan yang kedua amalan baik. Tentu semua orang mesti memiliki amalan buruk dan amalan baik. Adapun amal buruk orang kafir, ya, maka ini jelas akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala besok di hari kiamat. Kemudian tentang amal kebaikannya. Bagaimana amal kebaikannya? Maka di sini ada dua. Kalau dia itu meninggal dunia sebelum masuk Islam, maka amal kebaikannya itu tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalannya itu sia-sia. Meskipun dia itu beramal dengan kebaikan yang banyak. Misalkan orang kafir nyumbang masjid, dirikan panti asuhan, rajin silaturahim, kemudian kebaikan-kebaikan yang lainnya dia kerjakan, tapi dia itu meninggal dalam keadaan kafir, maka kebaikan-kebaikan tadi itu tidak dibawa sampai hari kiamat. Artinya kebaikan mereka hapus, kebaikan mereka batal. Berdasarkan riwayat-riwayat dan firman Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Di antara dalilnya, ini dalil yang menunjukkan bahwasanya amalan orang kafir itu batal meskipun dia berbuat baik. Yang pertama ada di surah Al-An'am ayat yang ke-88. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka orang-orang kafir, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, lahabita anhum ma kanu ya'malun, maka gugurlah dari mereka apa yang mereka kerjakan. Itu dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-64. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika
wa ilal ladzina min qablik la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Walaqad uhiya ilaik, dan telah diwahyukan kepada kalian Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan telah diwahyukan kepada nabi-nabi yang sebelummu, la in asyrakta, kalau kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna amaluk, maka amal kalian akan batal. Wala takunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang yang merugi. Kemudian dalil yang berikutnya yaitu surah Al-Furqan ayat yang ke-23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadimna ila ma 'amilu min amalin faj'alnahu haba'am mansura. Wa qadimna, dan kami telah perlihatkan, ila ma 'amilu, terhadap apa yang mereka kerjakan, min amalin, dari sebuah amalan, faj'alnahu haba'am mansura, kemudian aku jadikan amal mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, haba'am mansura, seperti debu yang berterbangan. Jadi amalan atau kebaikan orang kafir, kalau dia itu meninggal dan belum masuk Islam, maka amalannya batal, amalannya sia-sia. Kemudian bagaimana bentuk keadilan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan kebaikan-kebaikannya tadi? Apakah kebaikannya tidak dibalas ataukah kebaikannya dibalas? Taib. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat baik. Bahkan orang kafir pun Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka. Akan tetapi balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kafir yang berbuat kebaikan adalah balasan yang ditunaikan di dunia. Dan di akhirat dia tidak mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini menyampaikan sebuah hadis bahwasanya orang kafir itu amalannya tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan mereka, kebaikan mereka dibalas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadzlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menzalimi seorang mukmin ketika berbuat kebaikan. Yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka di dunia, wa yujza biha fil akhirah, dan juga dibalas di akhirat. Ini orang mukmin, orang beriman. Jadi dibalas dua kali oleh Allah Subhanahu wa taala, di dunia dan di akhirat. Wa ammal kafir, adapun orang yang kafir, fayud'amu bihasanatin ma amila biha lillahi fid dunya. Adapun orang yang kafir, fayud'am bihasanat, mereka diberi makan atau mereka diberikan bihasanat dengan kebaikan-kebaikan. Jadi mereka orang kafir makan itu semua makan dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menikmati di dunia ini dari semua bentuk kenikmatan, itu semua balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Hatta idza afdha ilal akhirah, ketika dia menuju akhirat, ketika dia sampai di akhirat, lam takun lahu hasanatan yujza biha. Dia tidak memiliki sedikit pun kebaikan yang dibalas besok di akhirat. Karena sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna di akhirat, di dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, wa zinataha, dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum, kami akan memberi balasan yang sempurna
atas amal-amal mereka. Wa hum fiha la yubkhasun, dan sama sekali mereka dunia tidak dirugikan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka dunia dengan balasan yang sempurna di dunia, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyisakan sedikit pun balasan untuk mereka di akhirat, kecuali ancaman dan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kebaikannya. Taib ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kebaikannya. Kemudian yang kedua yaitu tentang orang yang kafir, yang dia itu melakukan kebaikan-kebaikan kemudian masuk Islam. Juga memiliki dua keadaan. Keadaan yang pertama, sebelum dia masuk Islam, yaitu di masa jahiliyah, tentunya mereka juga melakukan keburukan dan juga melakukan kebaikan sama. Kemudian tentang keburukannya, yaitu keburukan orang di masa jahiliyah kemudian masuk Islam, itu maksudnya. Adapun keburukannya, maka Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Mengganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan. Contoh seorang di masa jahiliyah, ya, dia melakukan keburukan-keburukan, kemudian dia masuk Islam. Bagaimana status keburukannya tadi dan status kebaikannya tadi ketika dia kerjakan di masa jahiliyah. Taib, yang pertama tentang keburukannya, bahwasanya keburukannya itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kisah Amr bin As tentang hal ini. Beliau falamma ja'alallahu al-Islam fi qalbi. Beliau mengatakan, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Islam fi qalbi, di hatiku, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakultu, kemudian aku, kata Amr bin As itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ubsud biyaminik liubayi'aka, fabasata yadahu faqabattu yadai. Kata sahabat Amr bin As, ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, aku ingin berbaiat kepadamu, yaitu berbaiat untuk masuk Islam. Kemudian ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau membentangkan tangannya, kemudian sahabat Amr bin As itu menggenggam tangannya, tidak mau bersalaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada Amr bin As, "Malaka ya Amr? Ada apa denganmu wahai Amr?" Dia minta berbaiat setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membentangkan tangannya, kemudian dia tidak mau bersalaman. Kemudian ditanya, "Ada apa denganmu wahai Amr?" Maka sahabat Amr itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aradtu an ashtarit ya Rasulullah." Aku ingin memberi syarat kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Madza qal?" Qala tashtarit madza? Apa yang kau syaratkan wahai Amr? Kemudian Amr mengatakan, qala an yaghfirali. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepadaku ketika aku melakukan sebuah keburukan di masa jahiliyah? Qala ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qablah. Tidakkah engkau tahu wahai Amr, kata Rasulullah SAW, bahwasanya Islam yahdimu ma kana qablah, bahwasanya Islam itu yahdimu, menghancurkan, ma kana qablahu, yaitu dosa-dosa yang sebelumnya. Ini bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, besarnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dia itu kafir, yang mengerjakan amal keburukan di masa jahiliyah, maka keburukannya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan
dengan kebaikan. Bahkan tidak hanya itu, orang yang beriman yang dia melakukan dosa, ya, maka ketika dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang dia kerjakan tadi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-70, illa man taba wa amana wa amila salihan faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala wa amila amalan, dan mereka mengerjakan amal salihan yang soleh, yang baik, faulaik, maka bagi mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan-keburukan mereka hasanat dengan kebaikan-kebaikan. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha memaafkan dan maha kasih sayang. Taib, ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah Subhanahu wa taala mengganti keburukan mereka dengan kebaikan. Ada dua tafsir dari ulama. Tafsir yang pertama, yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa taala yubaddilullah, Allah mengganti keburukan mereka dengan kebaikan, adalah yang pertama, orang itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan. Setelah dia melakukan keburukan, kemudian Allah beri taufik untuk melakukan kebaikan. Karena kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan yang telah lalu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itu makna yang pertama dari penafsiran ulama. Kemudian makna yang kedua adalah memang benar keburukan-keburukannya itu diganti dengan kebaikan. Langsung keburukannya diganti dengan kebaikan. Di antara dalilnya adalah kisahnya seseorang. Kisahnya seorang yang dia itu paling akhir masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan paling akhir dikeluarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini dikatakan kepadanya bahwasanya dikatakan kepadanya, amilta kada wa kada fi yaumi kada wa kada, apakah kamu benar melakukan demikian dan demikian di dunia dulu? Dia mengatakan, na'am, iya benar, aku telah mengatakan demikian dan aku telah berbuat demikian dan demikian. Jadi ditunjukkan kepadanya kesalahan-kesalahannya, dan yang ditunjukkan itu dosa-dosa kecilnya. Dosa besarnya tidak ditunjukkan. Setelah orang tadi itu ngaku kalau dia benar mengerjakan keburukan tadi itu, dosa-dosa kecil itu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada orang itu, fa innalaka makana kulli sayyi'in hasanah. Sebagai ganti dari setiap dosamu, aku tukarkan dengan satu kebaikan. Jadi keburukan dosa-dosa kecilnya tadi itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Dosa kecilnya tadi diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kemudian orang laki-laki tadi itu ngaku, ya Allah, sesungguhnya aku tidak hanya melakukan dosa kecil, saya juga melakukan dosa besar. Dia ingin dosa besarnya tadi itu juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Kemudian rawi hadis ini sampai mengatakan,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum ketika melihat kisah tadi itu. Jadi orang laki-laki tadi itu dia ingin keburukannya yang besar itu juga diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia itu mengaku bahwasanya saya juga memiliki dosa-dosa yang besar. Taib ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala, keutamaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hambanya. Itu tentang keburukannya. Adapun kebaikan orang kafir yang kemudian dia masuk Islam, maka kebaikannya tadi dibalas sesuai dengan bab ini, bahwasanya kebaikan orang kafir masa jahiliyah kemudian dia masuk Islam, maka kebaikan-kebaikannya diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yaitu bab yang ke-37. Babu silati dzirrahim al-musyrik wat tahdiyah. Bab silaturahim kepada kerabat yang musyrik, wat tahdiyah dan memberikan hadiah. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ra'a Umar hullata sira faqal ya Rasulullah law ishtaraita hadhihi falabistaha yaumal jum'ah walil wufudi idza atauk faqala ya Umar innama yalbisu hadhihi man la khalaqalah. Bahwasanya Ibnu Umar ini melihat bapaknya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu hullata sira. Beliau Umar ini melihat pakaian siyara. Pakaian siyara ini adalah pakaian yang di dalamnya mungkin tercampur dengan sutra. Mungkin jahitannya ya, tercampur dengan bahan sutra. Faqala, kemudian Umar itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, lau ishtaraita hadhihi, seandainya Anda membeli pakaian ini wahai Rasulullah sallam, falabistaha yaumal jum'ah, untuk dipakai di hari Jumat. Walil wufudi idza atauk, dan untuk dipakai ketika menemui utusan, ketika mereka datang kepadamu." Faqala, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar, "Wa ya Umar, innama yalbisu hadhihi man la khalaqalah." Sesungguhnya yang memakai pakaian dari sutra ini besok tidak akan mendapatkan pakaian di akhirat. Thumma uhdiya li Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal. Kemudian setelah beberapa hari, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan pakaian yang dari sutra itu, diberikan kepada sahabat Umar. Fa'ahda ila Umar minha hullah. Faja Umar ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar datang kepada Rasulullah sallallahu dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, ba'atsa ilayya hadhi." Ya Rasulullah, kenapa engkau berikan pakaian yang terbuat dari sutra ini kepadaku? Wa qad sami'tuka qulta fiha ma qult. Sementara engkau telah berkata, telah melarang untuk memakai pakaian dari sutra. Maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Inni lam uhdiha laka litalbasaha." Aku memberimu hadiah tidak untuk kamu pakai. Innama ahdaituha ilaik litabi'aha aw litaksuha. Sesungguhnya aku memberikan hadiah kepada kalian itu litabi'aha, bisa engkau jual, bisa engkau perdagangkan dengan sutra ini. Aw litaksuha, atau kalian hadiahkan kepada yang lainnya, kepada seorang wanita, kemudian mereka pakai. Karena sutra ini hanya diharamkan untuk laki-laki dan tidak diharamkan untuk perempuan. Fa'ahdaha Umar li akhin lahu min ummihi musyrik. Kemudian Umar itu menghadiahkan sutra tadi, pakaian dari sutra itu kepada saudaranya, li akhin lahu min ummihi, saudara dari ibunya,
yang masih musyrik. Ini adalah syahid atau inti dari pembahasan kita, bahwasanya kita tidak dilarang memberikan hadiah atau bersilaturahim kepada kerabat yang musyrik. Kita tidak dilarang silaturahim kepada kerabat yang musyrik. Ma'asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara pelajaran dari hadis ini, yang pertama adalah hendaklah kita memakai pakaian yang bagus ketika berangkat menuju masjid di hari Jumat. Hendaklah kita memakai pakaian yang bagus, ya. Kemudian yang kedua, ketika kita menjumpai atau menyambut tamu yang datang kepada kita, ini bentuk penghormatan kepada tamu. Jangan sampai kita nyambut tamu, ya, tamunya pakaiannya bagus, malah tuan rumahnya pakaiannya lusuh, compang-camping. Ini tidak menghormati kepada tamunya. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita saling memberikan hadiah meskipun itu kepada kerabat yang musyrik. Karena tujuan memberi hadiah itu untuk menarik hatinya, bukan mencintai mereka, untuk menarik hatinya. Karena kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang musyrik. Dalam artian mencintai ini cinta yang didasari keimanan. Cinta yang didasari keimanan itu tidak boleh. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidu qauman, kalian tidak akan mendapati sebuah kaum yang mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, yuwadduna man hadallah, mereka mencintai orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, walaupun mereka itu aba'ahum, bapak-bapak kalian, au abna'ahum, atau anak-anak kalian, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kalian, au ashiratahum, atau kerabat kalian. Kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mencintai orang kafir meskipun itu kerabat kita, dengan kecintaan yang didasari dengan iman. Adapun kalau kecintaan itu yang sifatnya tabi'i, ya, maka ini tidak masalah karena kita tidak memiliki kemampuan dalam hal itu. Yang namanya kerabat mesti kita mencintai mereka. Ini cinta yang tabi'i, maka tidak mengapa. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya yang musyrik. Kata Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta, sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintai pamannya, dan pamannya merupakan kerabat yang musyrik. Maka tidak mengapa. Ini namanya cinta yang tabi'i, yang natural. Adapun cinta yang didasari dengan keimanan, maka ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-38. Babu ta'allamu min ansabikum ma tasaluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah min ansabikum, siapa nasab-nasab kalian, ma tasaluna bihi arhamakum, agar kalian bisa menyambung silaturahim.
Karena tidak mungkin kita menyambung silaturahim sementara kita tidak mengenal siapa kerabat kita. Makanya kita disuruh belajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suruh mengenali siapa kerabat kita. Karena silaturahim itu merupakan kewajiban. Dan sebuah kewajiban itu tidak sempurna dengan perkara tertentu, maka perkara tertentu itu menjadi wajib. Sebagaimana sebuah kaidah, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah kewajiban, yang kewajiban itu tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu menjadi wajib. Contoh, silaturahim itu wajib. Ya. Dan orang tidak bisa silaturahim kecuali mengenal siapa kerabatnya. Maka mempelajari nasab, mempelajari kerabat itu menjadi wajib. Taib asal muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam masalah ini adalah an Jubair bin Mut'im, dari Jubair bin Mut'im akhbarahu, beliau mengabarkan annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul, beliau mengatakan, Umar ini mengatakan alal mimbar, di atas mimbar. Apa kata sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, pelajari nasab-nasab kalian. Dan tujuan kita mempelajari nasab sama sekali bukan untuk berbangga dengan nasab. Dan orang yang mempelajari nasab untuk membanggakan nasab, ini kebiasaan orang jahiliyah dulu. Mereka mempelajari nasab untuk membanggakan nasab mereka. Tidak. Kita disuruh mempelajari nasab itu murni agar kita tahu siapa kerabat kita, siapa nasab kita, sehingga dengan belajarnya kita itu kita mengenali dan bisa silaturahim kepada mereka. Karena banyak di antara mereka, di antara kita itu nggak tahu siapa nasab kita. Mungkin kita hanya tahu bapak kita atau kakek kita. Ya, kakeknya kakek kita sudah nggak tahu sudah. Saya sama dengan mungkin saya hanya hafal sampai kakek. Kakeknya kakek sudah nggak hafal. Maka disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mempelajari nasab. Dan pentingnya bagi kita untuk ngajak anak kita untuk silaturahim. Kemudian ketika silaturahim itu jelaskan, ini saudaranya bapak, saudara bapak ada 4, yang 1 di sini, yang 2 di sana, yang perempuan, yang laki-laki. Hendaknya seperti itu, agar anak kita itu tahu siapa kerabat kita. Gara-gara kesalahan bapak tidak mengajari anak, sehingga anak itu tidak mengenali siapa kerabatnya, siapa nasabnya. Sehingga ketika dia di jalan mungkin ketemu pamannya, ya nggak tahu siapa, apakah ini pamannya atau siapa, sehingga nggak nyapa, juga nggak assalamualaikum, dianggap orang lain karena tidak diajari, karena tidak mempelajari nasab. Siapa bapaknya, siapa kakeknya di atasnya, kemudian siapa pamannya, siapa bibinya, kemudian siapa ponakannya, dan yang seterusnya. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Tsumma silu arhamakum, kemudian sambunglah silaturahim. Kalau sudah dikenali, maka mudah untuk disambung. Wallah, demi Allah, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'un. Sesungguhnya ketika antara seorang dengan orang lain itu terjadi sengketa, walau ya'lamul ladzi bainahu min dhahiril rahim, seandainya mereka tahu bahwasanya dia termasuk kerabatnya, la auzahu dzalika anintihaki, maka perkaranya itu akan segera didamaikan, karena ternyata tahu kalau itu kerabatnya.
Misalkan kita memiliki sengketa dengan orang lain, maka ketika kita tahu, ternyata itu masih kerabat kita. Maka dengan taunya orang itu kerabat kita, maka permasalahan itu akan jadi selesai. Karena ternyata ini kerabat kita. Ada orang yang mungkin tabrakan di jalan misalkan. Ini kan saling emosi. Dianggap ini orang lain dan lain sebagainya. Ternyata setelah mungkin ke ranah hukum, ternyata ditelusuri dan lain sebagainya. Itu masih paman kamu, itu masih saudara kamu. Maka setelah mereka tahu, ternyata mereka menyesal kalau sampai dibawa ke ranah hukum, karena itu kerabatnya sendiri. Maka penting bagi kita, semakin kita banyak mengenali kerabat kita, ya, maka permasalahan atau ketika kita terjadi hubungan yang gak baik dengan mereka, ketika itu tahu ternyata masih satu bapak, satu kakek, maka dengan sebab itu permasalahan tidak akan diperbesar. Ini makna dari ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk selalu beramal soleh, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberi taufik kecintaan untuk mencari kerabat kita, kerabat kita, hubungan yang ada hubungannya dengan kita, kemudian kita sambung, karena keutamaannya besar dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana riwayat yang banyak yang telah kita pelajari di bab yang sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid.